Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang selalu istiqomah itu harus gimana Bu ya? Dan sebagai wanita yang muslimah, kita menjalani hidup tuh yang terus selalu istiqomah tuh caranya gimana Bu ya? Agar istiqomah? Iya. Kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah itu adalah maknanya ketekunan orang di dalam melakukan satu amalan, dan karena terikatnya dia dengan amalan tersebut, maka ia tidak ingin untuk meninggalkannya. Bukan tidak meninggalkannya, tidak ingin untuk meninggalkannya, biarpun suatu ketika harus meninggalkannya karena satu sebab. Misalnya anaknya sakit hingga tidak bisa ngaji, ada udzur. Tapi di saat tidak bisa ngaji, dia terlalu pengen, ya Allah berikan anakku kesembuhan cepat agar aku bisa ngaji lagi. Artinya istiqomah itu adalah selagi Anda masih mungkin, Anda pasti datang. Anda akan datang. Dan untuk menjadikan orang istiqomah itu sebetulnya pemahaman tentang pengenalan tentang Allah. Jadi Anda akan istiqomah itu sebetulnya ada hubungannya dengan keyakinan Anda dalam beramal. Itu loh ya coba. Yang kerja di kantor ataupun di perusahaan, itu berangkat jam 6 sampai kantornya jam 7. Rutin atau tidak itu? Istiqomah? Benar? Kok bisa? Karena ada fulus, ada gaji. Coba. Karena ada jadi kalau tidak ada gaji gimana? Kurang Nah, iya karena yakin ada Jadi sebenarnya yang menjadikan kita tidak istiqomah itu lemahnya keyakinan kepada Allah. Allah ngasih pahala atau tidak sih? Masih yakin nih? Benar. Kalau lebih rajin kerja daripada ngaji. Kalau kita yakin, ketahuilah kita pasti datang. Jadi yang perlu kita pupuk adalah keyakinan akan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan kita istiqomah. Terus, makanya perlu kita membaca buku tentang fadhail a'mal. Ini hadis maudhu nggak boleh dipakai. Orang sakit. Orang hadis maudhu memang tidak boleh dipakai, haram dipakai. Tapi kalau hadis dhaif, ada tingkatan-tingkatan hadis dhaif untuk memacu agar kita semangat. Bolehlah tentang pahala-pahala. Memang kelas kita kelas begitu. Kelas kita itu kelas kuli. Maksudnya dengan Allah itu kalau tidak ada pahala nggak mau. Memang kelas rendah kita ini. Kita bukan kelas ikhlas. Kelas ikhlas itu apa? Aku akan berbuat baik. Terserah, aku tidak ngirim pahala, aku tidak mikirin pahala. Pokoknya aku melakukan. Karena aku sebagai seorang hamba, maka aku harus menghambakan diri kepada Allah. Tutup mata, apakah surga atau ini, nggak mikir. Pokoknya aku sebagai hamba, ini kan tingkat tinggi. Kelas kita memang kelas begitu. Kalau nggak ada pahala, kita akan nggak semangat. Ya. Jadi untuk menjadikan kita beristiqomah adalah bagaimana kita senantiasa menumbuh suburkan keyakinan kita akan pahala dari Allah, balasan dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tidak ada pahala? Kalau yakin tidak bakal khawatir, pasti rajin ngaji. Kalau yakin, sekarang gini saja. Bangun malam kok susah? Ada yang bangun malam susah? Ada pahalanya enggak? Ada. Tapi kok enggak mau? Malas ini. Baik, sekarang dirubah. Ibu, besok insya Allah nanti malam ibu jam 3 di sini. Setiap orang dapat 5 juta. Datang atau tidak? Kok jadi datang? Lihat, rupanya lebih percaya sama duit daripada kepada Allah, musibah. Baik, jadi yang menjadikan sebab istiqomah adalah keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan akan ridho Allah, kemuliaan dari Allah. Makanya hati ini yang penting, bukan ilmu. Ilmu banyak, belum tentu orang bisa mengamalkan. Ngerti sholat duha ada pahalanya, tapi hanya hafal dalilnya 12 dalil itu. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sholat duhaan belum? Ngapalin dulu. Nggak begitu, amalin dulu. Jadi ini, sambung hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Itu yang menjadikan kita mudah beristiqomah. Kalau kemarin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab kendornya kita dalam kebaikan itu sebetulnya sederhana. Mata. Apa yang kau lihat? Jika siang tadi engkau melihat yang haram, biasanya esok hari merosot. Malam pun ibadahnya jadi setengah malas. Jika kau tahan matamu untuk tidak melihat yang haram, maka begitu mudahnya untuk beribadah. Mata.
Ghaddul basar. Bukan urusan melihat kemaksiatan saja, tetapi melihat sesuatu yang enggak penting. Lihat sesuatu yang enggak penting itu menjadikan hati itu pengen beli itu, pengen beli ini, akhirnya cinta dunia. Merusak hati kita. Nah, kalau sudah mata itu merusak hati, itulah menjadi hati tidak senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kalaupun ngaji biasanya kalau diajak orang, kalau enggak diajak enggak mau berangkat, musibah. Ada begitu? Angkat tangan. Oh, ada. Berubah hari ini. Baik, ini saja insyaallah.